Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memimpin kami supaya kami mengerti akan firman yang akan kami dengarkan ya Bapa. Bimbingan-Mu adalah harapan kami ya Bapa, dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Senin 28 April 2025 berjudul Daniel 2. Selama pembuangan di Babel melalui Nabi Daniel, Tuhan menyajikan gambaran yang paling meyakinkan yang kita miliki tentang hubungan antara umatnya dan kerajaan-kerajaan dunia ini. Rakyatnya tidak lagi otonom, mereka sekarang menuai konsekuensi dari pilihan mereka. Dan mungkin belajar dari konsekuensi itu, bacalah Daniel 2 ayat 31 sampai 35 yang memberikan gambaran panorama sejarah dunia hingga akhir zaman. Dalam Daniel 2 ayat 31 sampai 35, ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau, kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskan sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Kebenaran penting apakah yang dapat kita pelajari dari nubuatan yang menakjubkan ini? Pada akhir abad ke-19, banyak orang memancarkan kepercayaan baru pada kemajuan manusia. Seperti dalam pameran Paris pada tahun 1900, misalnya merupakan pertunjukan optimisme yang luar biasa tentang masa depan. Tentunya dengan semua kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan kita, banyak masalah terburuk umat manusia akan berakhir. Ketika umat manusia memasuki abad ke-20, di antara banyak pemikir ada optimisme besar ini bahwa cita-cita pencerahan seperti kesempurnaan manusia dan kekuatan nalar akan mengantarkan era baru yang indah bagi umat manusia. Namun, Perang Dunia I dengan cepat menghancurkan mimpi-mimpi itu. Dan pada akhir abad ke-20 kita telah kehilangan lebih dari 200 juta orang karena peperangan. Kita mungkin telah maju dalam pengertian teknologi, tetapi tentu saja tidak dalam pengertian moral. Mengutip dari Dr. Martin Luther King Jr., kita memiliki peluru kendali, tetapi manusia-manusia tak terkendali. Dan itu adalah kombinasi yang sangat menakutkan. Banyak pelajar nubuatan tentang memperhatikan bahwa logam dalam Daniel 2 beranjak dari yang paling berharga menjadi yang paling tidak berharga. Emas lebih berharga daripada perak. Perak lebih berharga dari tembaga. Dan tembaga lebih berharga dari besi. Sampai kita berakhir dengan hanya besi dan tanah liat. Charles Darwin, Karl Marx, dan para pemikir abad ke-19 lainnya berusaha meyakinkan kita bahwa umat manusia entah bagaimana terus meningkat. Bahwa kita berevolusi secara biologis dan sosial. Dan meskipun dalam beberapa hal, keberadaan manusia telah meningkat setidaknya pada tingkat fisik. Siapa yang benar-benar melihat ke depan untuk masa depan dunia ini, seperti yang sekarang diperintah dan dipimpin dengan banyak optimisme akan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran. Yesus memperingatkan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Itu tertulis dalam Matius 24 ayat 6-7. Terlepas dari peringatan-peringatan ini, bagaimana kita bisa merasa nyaman mengetahui bahwa kita telah diperingatkan sebelumnya tentang hal itu. Tuhan
memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah mendengarkan firman Sekolah Sahabat. Terima kasih atas bimbingan-Mu pada firman ini supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapak. Juga berkati juga pemirsa yang telah menonton supaya mereka dapat menjalani aktivitasnya dengan baik dan firman yang didengarkan pada saat ini dapat membuat segala pekerjaan, aktivitas dan kesusahan mereka menjadi lebih mudah ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa. Amin.